itu adalah yang lam yakhiru, adalah tersungkur. Jadi gini, gambarannya ada orang itu mendengar lalu tersungkur. Ini adalah benar-benar ingin mendengarkan. Tersungkur ini gambaran tentang benar-benar ingin mendengarkan. Kalau orang mukmin sujada, langsung sujud, langsung patuh kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak benar itu mendengarkan tapi summan wa umyana, tapi buta dan tuli. Dengar tapi buta dan tuli, kan aneh. Nah ini kalau sudah derajat tinggi kejahatan, dia dengar ayat, bukan tidak tahu. Seperti Abu Jahal itu tahu, tapi di saat dia ingin tahu, bukan tambah baik dia, justru di saat dia mendengar firman Allah, yang ada tambah benci kepada Islam, tambah dengki kepada Islam. Tapi orang-orang beriman tidak. Dia mendengar yang menjadikan dia semakin sujud, semakin dekat kepada Allah, bukan summan wa umyana. Maka kalau biasa diperdengarkan ayat-ayat Allah, Al-Quran, atau disebutkan keagungan ciptaan Allah, kalau ternyata dia tidak mudah faham, tidak peduli, tidak memperhatikan, tidak mengagungkan, tidak memuliakan, berarti bukan golongan ibadur rahman. Kalau ibadur rahman akan patuh, bukan umyana, bukan summan wa umyana. Hati-hati. Jadi ada orang mendengar firman Allah tapi kayak tidak dengar. Nah itu loh. Tapi kalau orang beriman dengar, tapi bukan dengarnya seperti orang-orang dengar tapi tidak dengar. Tapi dengarnya orang pilihan Allah adalah dengar. Sambil mendengar, menerima. Mendengar dan menerima. Ada orang mendengar tapi tidak bisa menerima. Banyak. Padahal mendengar firman Allah mungkin bisa menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran mengutuk dia. Ngerti ilmu agama ternyata paling jauh dari agama. Gak apa-apa, dia umyana, summan wa umyana. Dia mendengar Al-Quran, baca Al-Quran setiap saat, tapi tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lanjutannya akan kita akhiri, insyaallah surat Al-Furqan selesai hari ini insyaallah. Dan ciri-ciri orang beriman, dan semoga adalah memang itu adalah kita. Walladzina yaquluna, dan mereka yang senantiasa membaca, mengucapkan, memohon kepada Allah, Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, hablana, karuniakan kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami, suami atau istri. Urutannya, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Keturunan dari menikah dulu. Pasangan suami istri. Jadi merindukan kebaikan dimulai dari di dalam rumah. Kemudian bukan kebaikan hanya, kebaikan di dalam rumah, azwajina wa dzurriyyatina, di dalam rumah. Maka ini harus prioritas dong. Kebaikan yang harus kita hadirkan prioritas dong, diutamakan di dalam rumah. Selalu perhatikan urusan keluarganya. Minta kepada Allah agar diberi pasangan yang baik. Wa dzurriyyatina, keturunan yang baik, yang mereka itu qurrata a'yunin, penyejuk mata. Penyejuk mata. Ini secara makna maksudnya menggembirakan. Tapi dalam anggota tubuh kita memang disebutkan katanya mata itu lebih sejuk. Kalau yang lain adalah 37 derajat, mata itu 9 derajat. Coba dicari. Memang mata itu harus sejuk. Kalau panas sendiri kayaknya kepanasan mata kita ini. Mata memang sejuk. Tapi penyejuk mata di sini adalah apa? Membuat kita senang. Pasangan membuat kita senang. Dan kita ngadu kepada Allah di samping kita berusaha secara zahir berperilaku baik dengan pasangan, mendidik anak dengan benar. Tapi harus minta kepada Allah. Jangan jadikan upaya, usaha itu kan harus ada keseimbangan antara lahir dan batin. Nggak cukup Anda di mihrab atau di musola Anda yang Masya Allah luar biasa dengan baca Al-Quran, cukup doain, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, suamiku baik, tapi nggak pernah berusaha, ngomong ceplas-ceplos, suaminya sering tersakiti hatinya, mana, nggak bisa dong. Suami juga begitu, minta doa, wah setiap di majelis doa, di mana-mana doain semoga hidup rumah tanggaku harmonis ya Allah, anakku soleh-solehah ya Allah, doanya banyak setiap hari begitu, tapi nggak pernah ada usaha zahir. Nggak dapat apa-apa. Harus ada keseimbangan antara usaha zahir dan ini usaha batin, ngadu kepada Allah.
Dan kalau orang beriman tuh panjang kisahnya, harus kita tambahi di sini penjelasannya. Kalau enggak nanti ada yang patah hati atau putus semangat. Siapa? Ada orang yang sekarang ini tidak punya anak misalnya. Suatu ketika ada yang bertanya, Buya, di saat saya itu sudah divonis sebagai laki-laki yang tidak bisa membuahi, atau istri saya divonis tidak bisa dibuahi, tidak bisa hamil misalnya, apakah saya tetap dianjurkan untuk berdoa biar Allah anak soleh, atau berdoa seperti doa di saat hubungan suami istri, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, ya Allah jauhkan apa yang kau berikan kepada kami dari syaitan? Jawabannya adalah tetap dianjurkan berdoa. Sebab kisah orang beriman tidak hanya di dunia, ada kisah di akhirat. Bukankah ada penjelasan dari para ulama bahwasanya doa yang kita panjatkan asalkan tulus dan benar-benar, maka Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Memohonlah kepadaku, niscaya akan aku kabul. Allah akan mengkabul. Dan pengkabulan itulah harus pahami. Maka nggak boleh ada orang putus asa gara-gara diri yang mungkin sudah tidak punya, bakal nggak punya anak, kemudian dia putus asa. Nggak ada. Lalu dia berbuat seenaknya atau marah dengan Allah. Oh, enggak. Berarti hidupmu pendek banget. Kisahmu di dunia seperti orang tidak beriman. Kita ada kisah panjang, lebih panjang daripada kisah dunia. Alam barzah dilanjut nanti di akhirat. Pengkabulan doa itu ada bermacam-macam. Satu, pengkabulan doa di dunia seperti yang kita minta. Ada. Pengkabulan doa seperti yang kita minta. Yang kedua adalah Allah mengkabul tidak seperti yang kita minta, tapi lebih utama lagi, lebih penting lagi, cuman karena kebodohan kita, sehingga yang kita minta hanya itu saja. Sehingga Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Tapi lebih penting lagi untuk kita dapat. Jadi akan dikabul, cuman kita tidak sadar. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi adalah akan dikabulkan nanti di akhirat. Akan Allah beri di akhirat. Kebahagiaan nanti di akhirat. Sehingga mereka akan terkaget-kaget dengan pahala, dengan sesuatu yang luar biasa. Lalu orang ini bertanya, ya Allah ini pahala apa? Dijawab, ini adalah pahala doamu yang dulu belum aku kabul di dunia, sekarang aku kabul di akhirat. Maka berdoa ini jangan sampai Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, lalu nanti orang merasa dia nggak mungkin punya anak lalu putus asa. Enggak, tetap doa. Rabbana ya Allah hab lana azwajina min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin, penyejuk hati, penyejuk mata. Maksudnya orang-orang yang buat kami senang. Minta kepada Allah sambil kita berusaha setelah itu bagaimana mewujudkan keindahan dalam rumah tangga. Jangan ada caci maki. Jangan ada perendahan kepada pasangan. Jangan menyakiti dengan menyebut kekurangannya. Apalagi jika kekurangan itu yang dia memang tidak mampu untuk menghilangkannya. Tentang bentuk wajah, bentuk hidung, bentuk telinga, bentuk mata. Tentang keadaan-keadaan yang memang dia sendiri tidak menginginkannya. Nah ini, jangan sampai kita menyakiti hamba-hamba Allah. Hidup indah dalam keluarga rumah tangga. Azwajina, pasangan kami, dzurriyyatina, wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini kan banyak, lil muttaqina, untuk orang yang bertakwa, imama. Dalam bahasa Arab imam itu bisa digunakan untuk 1, 2 jamak. Jadi imam itu bisa untuk dijadikan, kalau untuk menyifati atau jadikan hal atau keadaan, itu bisa saja keadaan. Satu orang imam, 2 orang juga imam, 3 orang ada juga imam. Tapi ada lagi yang menjelaskan imam di sini kok 1, padahal muttaqin nahnu kan banyak. Ada yang menjelaskan bahwasanya imam ini 1. Imam kebaikan itu 1 dalam makna biarpun orangnya banyak. Artinya apa? Imam itu biarpun banyak, ada imamnya kelompok fulan, di sini fulan, namanya imam itu harus ada. Karena imam di sini bukan imam pemimpin urusan politik, tidak. Imam orang yang bertakwa itu sama, biarpun banyak seperti 1. Dan memang menyatukan. 1. Kalau imam orang bertakwa ketemu orang bertakwa, imamnya orang bertakwa ketemu imamnya bertakwa, sama. Saling mencintai, nggak ada beda, saling bertolong menolong dalam kebaikan, imamnya orang bertakwa.
Dan menjadi imam harus seperti itu. Jangan membuat kegelisahan. Kalau imam mau ya macam-macam, ada miring sana. Tapi kalau imam satu, artinya apa? Imam dengan imam harus menjadikan ketentraman umat. Tidak boleh menjadi sebab kegelisahan. Sehingga biarpun dikatakan waja'alna, jadikanlah kami, tapi imamnya satu. Harus satu aroma, satu warna. Artinya apa? Rindu untuk menyatukan. Itu imam. Sebab kalau imam tidak rindu menyatukan, wah ini berantakan. Paling bikin kerusakan imam yang suka menyebarkan fitnah, mengajak bermusuhan dan sebagainya. Bukan imamnya, bukan imamnya orang yang bertakwa. Imamnya orang bertakwa ini kalau ketemu, imamnya orang bertakwa dengan imamnya orang bertakwa kalau bertemu adalah sama. Satu rasa. Karena semua adalah merindukan umat kepada Allah. Enggak ada kepentingan pribadi, hawa nafsu, syahwat, berantem dan sebagainya, enggak ada. Sehingga di sini dengan kalimat satu, dengan kata satu, imaman. Waja'alna, jadikanlah kami para suami-suami ini lil muttaqina, untuk orang bertakwa, imamam, adalah imam. Muttaqin di sini adalah keluarganya, istrinya, anaknya, orang-orang bertakwa, imaman. Maka jangan ragu untuk seperti ini, meminta kepada Allah. Makanya di saat mohon maaf, saat-saat senang hubungan suami istri, jangan lupa untuk melintaskan panjatan doa di dalam hati. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, keturunan yang baik. Keturunan yang baik yang diridhai oleh Allah. Coba kalau doa ini benar-benar disadari begitu pentingnya doa, kebayang tidak? Nah, kalau memang orang menyadari begitu pentingnya doa, dan Allah akan beri dengan panjatan doa, Allahumma jannib Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin, sama doa yang diajarkan Nabi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Di saat dia membaca doa dan dia memastikan bahwasanya kalau hubungan suami istri dia membaca doa itu, apakah kebayang kira-kira kalau dia melakukan haram, ada orang berzina lalu baca Allahumma jannibna syaitan? Nggak ada. Berzina bodohnya, ya Allah berikan jadi anak yang soleh dengan berzina. Nggak ada. Kalau orang rajin mendoa Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina, dia akan menghindar dari keharuman. Karena bagaimana punya anak yang soleh dengan zina atau dengan muqaddimah zina? Dia ingat tujuan saja langsung lupa. Ini nggak akan menghadirkan anak soleh dengan cara semacam ini. Nah ini yang, maka memohonlah kepada Allah sambil kita berusaha secara zahir, ya, kalau untuk mewujudkan azwajina. Kan ini kan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini kan panjatan doa, namanya usaha secara makna. Tapi usaha zahirnya gimana? Milih dong pasangan yang baik. Memilih. Mensuka istri aja nggak milih, suami nggak milih asal, terus lalu doanya kenceng-kenceng. Ya kebodohan dong. Makanya Nabi Muhammad yang mengajarkan. Tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau menikahi perempuan, ada kriteria dong, pilih. Karena cantiknya, kekayaannya, watak perilakunya, setelah itu agamanya, kan li jamaliha li maliha li hasabiha li diniha fatfar bi dzati dini taribat yadak. Agamanya, Nabi, baginda Nabi kalau ngajak bicara dengan kita ini kayak betul-betul memang bahasa kita, bahasa akal kita. Biasanya kalau orang terpesona dengan apanya dulu? Dengan cantik wajahnya, kemudian rekeningnya, usahanya apa, kerjanya mapan atau belum. Dan memang ngajak bicara itu didahulukan itu ternyata. Hasab itu yang sangat penting, watak. Temperamen, wataknya keras, ya ngapain dipilih dong? Jangan sok jadi pahlawan, kalau bukan saya menikahi siapa lagi? Ya sudah, ambil saja dia. Sok banget menjadi pahlawan segalanya. Pilih yang baik, bumi luas kok. Yang menjadi masalah adalah dia melanggar. Terlanjur cinta, senang, gula jawa rasa coklat. Dunia seluas dan kelor. Kalau bukan dia nggak mau, bodoh dia. Mana bisa memilih yang begitu? Sudah begitu pakai Rabbana hab lana min azwajina. Milihnya nggak ada. Hasab saja kadang-kadang ketinggalan, hasab watak. Hanya terpesona dengan harta. Yang terakhir diniha, agama.
Bagaimana urusan pribadinya dengan Allah. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Dahulukan agama, dibalik oleh Rasulullah. Nabi Muhammad ngajak bicara seperti selera kita. Mikir cantiknya dulu. Oke, milih cantik. Oke, milih kekayaan. Tapi jangan sampai agama ditinggalkan. Kalau dapat 4-empatnya, alhamdulillah. Seandainya nggak ada semuanya, agama nomor 1. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Nah, di saat sudah memilih dengan cara seperti itu baru memilih. Baru doanya pantas. Jangan doa saja, tapi usaha zahirnya nggak ada. Kadang-kadang yang sok itu, mohon maaf ini, santri kadang-kadang. Mohon maaf santri. Istri harus cantik, sebab kalau wajah nggak bisa dirubah. Kalau akhlak nanti saya akan didik setiap malam. Ya salam, sok banget. Giliran istrinya hamil nggak bisa ngapa-ngapain dia. Jadi kadang enggak ya. Watak, karakter itu penting. Jangan sok, saya akan mendidik. Nanti saya kisah nasihat. Nasihati. Baru ngomong sekali dibantah 10 kali. Nggak bisa, jangan nentengin. Petunjuk Nabi kok dilawan. Makanya pastikan dalam menikah itu harus saya memilih. Bukan saya jatuh. Bukan saya kena panah. Akan tapi saya memilih. Bukan jatuh cinta, kena panah, tiba-tiba nggak pakai kriteria. Nggak, lupa cara nanti. Memilih, bumi Allah luas. Ribuan calon pasangan. Harus gagah begitu untuk menjalankan petunjuk Nabi. Baru setelah itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berdoa. Jangan sampai kita hanya doa tapi secara zahir tidak. Cuman sederhananya begini loh, Anda duduk di rumah, ongkang-ongkang, sehari habis tahajud, duhaan, ya Allah, siang ini aku pengen makan siang pakai sate dan gulai, ya Allah, di kamar. Yakin sok tawakalkan Allah Maha Kasih. Usaha, Allah menyuruh kita berusaha. Sama, pasangan berusaha. Nah, di samping dia berdoa, setelah fisik pasangan benar, lalu dia berdoa, harus ada upaya dong dari kita. Jangan kita bikin kesal pasangan yang semula baik menjadi tidak baik. Karena perilaku kita yang menyakitkan sehingga dia menjadi punya emosi mengundang emosi plus emosi, akhirnya menjadi peperangan. Kan begitu. Ini suaminya baik, ini perempuan nggak pernah berpikir bagaimana menjaga kebaikan suami. Orang terima kasih, seenaknya, ngomong semaunya, celekat-celekit. Nah akhirnya suami lama-lama, setahun masih sabar, 4 tahun ketiga sudah nggak lagi, mulai ngangkat suara. Di saat sang istri nggak pernah peduli, akhirnya suami marah. Marah ini kan emosi. Emosinya akan ditangkap oleh suami istri juga dengan emosi yang memang dasar suaminya dari kemarin sudah punya emosi tinggi. Ketemu emosi suami langsung berantem, makanya suami istri perang terus. Baik, kita lanjutkan. Ini perilaku kita jaga dengan pasangan, dengan keluarga, dengan saudara. Dan pendidikan dari Al-Quran Ibadur Rahman ini. Orang-orang kekasih Allah ini indah. Hidupnya enak dengan tetangga baik. Dengan atasan baik, dengan bawahan baik, dengan saudara baik. Dengan ayah ibu baik, dengan anak baik. Dan seterusnya. Ulaika mereka orang baik yang sudah disebutkan sifat-sifatnya tadi. Dan pertemuan yang lalu juga yang panjang Ibadur Rahman. Kan kemarin kita dari awal Ibadur Rahman, hamba-hamba terkasih Allah. Kan disebutkan Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna dan seterusnya, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Terus walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Terus walladzina orang-orang pilihan Allah. Ulaika mereka dan semoga mereka itu adalah kita. Ulaika yujzaunal ghurfata, akan diberi oleh Allah, dibalas dengan ghurfah. Ghurfah ini adalah sebuah tempat di dalam ketinggian yang di dalamnya ada ghurafat. Maksudnya ada semacam privasi yang indah. Kamar kayak atau begitulah kurang lebihnya seperti itu. Pokoknya yang mungkin hari ini apa yang paling Anda suka ya. Di situ ada orang mungkin punya kamar sendiri yang penuh dengan perlengkapan, rumah sendiri, gedung sendiri dan sebagainya. Di surga lebih dari itu. Artinya fasilitas yang luar biasa, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at.
yang indahnya tidak pernah kita rasakan saat di dunia. Mata pun tidak pernah melihat, telinga nggak pernah mendengar, bahkan tidak pernah terlintas di hati. Itu keindahan di surga. Lalu indah seindah-indahnya. Bima sabaru, karena ketabahan mereka. Sabar di sini maknanya luas. Beribadah perlu sabar, bangun malam harus sabar, sholat dengan sabar, bukan sabar mendapatkan musibah saja, melakukan kebaikan dengan penuh kesabaran, menghindar dari maksiat sabar, tobat harus sabar, semua sabar. Bima sabaru, mendapatkan kekayaan harus sabar, melawan hawa nafsu yang ngajak melakukan keharaman, karena dengan hartanya kadang lebih mudah dia bermaksiat, maka dia sabar, tidak, aku akan lawan. Maka kesabarannya itu adalah menjadikan dia mulia tadi, di tempat mulia, diberi oleh Allah fasilitas keindahan di surga nanti. Ghurafat al-ghurfah yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, di sana dia mendapatkan apa itu? Salam, artinya disambut oleh penghuni-penghuni surga, termasuk dia adalah malaikat dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Salaman, tahiyatan itu adalah sambutan, salam. Jadi kalau sudah di surga adalah indah udkhuluha bisalamin aminin, kalau masuk surga dengan tenang, dengan damai, disambut oleh penghuni surga. Sudah enak tempatnya, disambut, malaikat pun juga menyambut, dan para kekasih-kekasih Allah juga menyambut. Setelah itu khalidina fiha, abadi di dalam surga. Kalau sudah menyebut abadi, jangan kebayang surganya sana, wahai para hamba Allah. Kalau sudah bicara tentang surga yang abadi, ingat rumahmu, gedung megah yang kau buat. Gedung megah yang kau bangun. Banyak orang bangun gedung baru peresmian, syukuran besok mati. Nggak ada abadinya. Bahkan di saat masih hidup pun kadang nggak bisa pakai dengan sempurna. Rumahnya megah, gedung mewah, rumah megah, kamarnya serba lek, wah full AC, kulkas gede-gede. Cuma tak tanya kata dokter, Pak Haji, Bu Haji, untuk sementara jangan pakai AC, jangan minum es dingin ya. Akhirnya baru masih ada di dunia dia. Tidurnya harus pakai tikar sehat, kasurnya tinggal pakai tikar karena tulang belakang ibu harus begini ya. Setelah meninggal dunia dia kerasa mau mati, ngomong kepada suami tercintanya sama anak tercintanya, anakku tersayang, ya Umi, suamiku tercinta, ya sayang, tolong nanti kalau Umi meninggal, tolong biar di sini saja ya, jangan dibawa ke kubur. Nggak didengar. Kalau bicara khalidin, abadinya surga, pikir kehidupan di dunia itu sementara. Hei yang punya tahta sementara, yang punya harta sangat rugi kalau Anda ngumpulin harta tidak Anda bawa ke surga. Itu orang dalam kebodohan yang sesungguhnya. Kalau kita gambarkan ada orang di sebuah kota, dan untuk menjadi orang kaya di situ adalah dia harus berani nyelam ke laut, ngambil permata, lalu pergi ke laut mereka. Dari 500 penduduk, 200 pergi ke laut. Berarti 200 itu berpikir untuk membuat kemajuan. Pergi ke laut 200, yang 300 tetap saja di kota, maka dengan kefakirannya. Yang 200 pergi ke pantai, ke laut. Dari 200 nanti ada yang nyebur, ada yang 100 hanya nongkrong di pinggir. Yang nongkrong lebih bodoh lagi. Sudah tinggal nyelam, nggak mau nyelam. Mungkin ada yang nggak bisa nyelam dan sebagainya. Ada yang nyelam, tak tahunya nyelam 25. Dari 25 yang nyelam tuh Masya Allah, dapat permata. Sehingga permata ini dibungkusin. Dari 25 itu yang dapat permata, 20 permatanya dibungkusin bagus-bagus, dibawa pulang. Yang 5 orang setelah permatanya dikumpulin, ditaruh di pinggir pantai, ditinggal pulang. Siapa yang paling bodoh dari rentetan manusia bodoh tadi? Ya ini yang paling bodoh. Sudah nyelam capek-capek, sudah ada bodoh mata, tak tahunya setelah itu ditinggal. Itulah si dia, orang mengumpulkan kekayaan siang malam, setelah itu mati ditinggal. Tidak ada untuk masjid, tidak ada untuk pondok, tidak ada untuk kebaikan. Dia orang paling bodoh. Capek dia, tapi ditinggal begitu saja. Ini kelas bodoh itu kan tingkat-tingkatan.
Kalau tadi yang tidak dari kota tidak pergi, memang tidak pergi, mungkin kamu capek. Yang nggak nyelam memang nggak dapat. Ini sudah dapat dia. Sudah hartanya melimpah kaya raya, mobilnya banyak, gedungnya banyak, tanahnya banyak. Meninggal fakir di alam barzah. Dia orang paling bodoh, tidak dibawa. Maka gunakan untuk kebaikan, hei orang kaya. Yang punya jabatan lihat. Hanya satu periode yang kedua pun susah. Kalau tidak untuk mendekatkan kepada Allah, maka akan rugi. Khalidina fiha, di dalam surga itu abadi. Kalau abadi bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, nggak ada batasnya. Hasunat mustaqarra, hurfah tadi surga, yang dah hurfahnya tadi tempat tinggalnya indah tuh sebaik-baik tempat untuk diam. Wa muqama, dan tempat sebaik-baik tempat untuk tinggal. Artinya apa? Tidak ada tempat untuk diam dan tinggal lebih indah dari hurfah tadi. Fasilitas ada di surga. Indahnya adalah indah seindah-indahnya. Semoga Allah memberikan kepada kita surga-surga itu. Saat ini. Katakan wahai Muhammad, kepada mereka yang nggak mau jadi ibadur Rahman, dengan kekayaannya masih pelit, nggak mau berbagi, dengan jabatannya zalim, dengan kefakirannya nyolong, sudah diberi Allah pasangan istri tak taunya zalim, suami tak taunya juga kasar, dikasih anak tidak dikenalkan kepada Allah, hanya disekolahkan pengen jadi orang sukses di dunia. Kan ada orang hari ini perlu kami singgung masalah pendidikan. Apa ada kira-kira seorang ibu atau bapak yang ngomong begini kepada anaknya? Anakku, sudahlah kamu sekolah pinter, sukses, yang penting kamu sukses di dunia, setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa. Ada nggak? Nggak ada. Lesannya nggak ada, tapi perilakunya ibu-ibu, bapak-bapak banyak seperti itu. Tidak pernah dipikirkan anaknya urusan agama. Kalau membiayai anak sekolah, biaya puluhan juta. Kuliah dibiayai. Tapi ngaji, kursus nambah 10.000 katanya kemahalan. Na'udzubillah, mana dia rindu surga? Anakmu ada di mana? Anakmu pengen jadi dokter, jadi insinyur, tapi yang dia kenal Allah. Ini cerdas. Jangan sampai ini. Sebab kehancuran kita diam-diam. Lah, beri anak ternyata yang semula adalah sebagai karunia sekaligus amanah, dibiarkan begitu saja. Salah mendidik anaknya. Salah mendidik keluarganya. Diberi oleh Allah istri, ditolimi. Diberi suami, tidak dihormati. Itu orang-orang dulu. Egois. Ego. Jadi sebenarnya kerusakan dalam sebuah rumah tangga itu hanya ego. Kesombongan pribadi. Sombongan diri. Dan itu adalah ilmu. Dan itu adalah penyakit makhluk pertama yang melakukan satu kesalahan dari makhluk ciptaan Allah, yaitu iblis. Waktu sombong, aba wastakbar. Rumah tangga sombong, diingatkan suami, marah. Ingat istri, marah. Nggak bisa dinasihati rumah tangga. Sok. Apalagi suami merasa benar terus, kayak merasa salah-salah. Wah, ini dungu dia. Kayak malaikat, dia merasa kayak nabi gitu. Nggak bisa diingatkan. Nah, bukan seperti itu. Nah, ini. Dan yang orang-orang seperti itu, yang hidupnya adalah nggak benar, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, yang nggak mau jadi ibadur Rahman, tapi kerjaannya adalah melawan Allah. Melawan Allah secara langsung menjadi orang kafir, atau melawan aturan-aturan Allah, atau melawan keindahan yang Allah ajarkan. Katakan kepada mereka, ma ya'ba'u bikum rabbi. Ingat wahai hamba Allah semuanya, Allah nggak akan peduli kepadamu, tidak akan perhatian kepadamu. Kalian semuanya. Laula du'a'ukum, kecuali ibadahmu, kedekatanmu kepada Allah, semua yang kau banggakan ini nggak ada artinya. Nggak akan menjadikan Allah memberimu surga. Masih apa? Semua yang Allah berikan kepadamu dari kekayaan, harta tahta dan sebagainya itu tidak akan menjadi Allah memperhatikanmu. Ya, Mbak itu perhatikan. Allah tidak akan memperhatikanmu, maksudnya menyelamatkanmu, masukkanmu ke surga hanya karena kekayaanmu yang melimpah tadi. Hanya tahtamu, bukan hebatmu di dunia, enggak, bukan. Laula du'aukum, kecuali hanya ibadahmu.
Yang akan dilihat oleh Allah adalah kedekatanmu kepada Allah. Ibadah yang maknanya luas. Ibadah itu kan ada ibadah dengan hatimu, ibadah dengan pikirmu, ibadah dengan jasadmu, ibadah dengan hartamu, ibadah dengan tahtamu. Doa hukum itu yang Allah lihat. Innallaha la yanzuru illa suwarikum. Allah tidak melihat kepada kebiarmu, zahirmu, tapi Allah yanzuru ila qulubikum, apa yang ada di hatimu, wa amalikum, dan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Nah kalian ini yang dituju ini adalah faqad kadzabtum, kalian dusta. Dustanya bagaimana? Pengen surga nggak mau menempuh jalannya, pengen enak nggak mau berusaha, itu kan dusta, bohong. Maka menjadi orang kafir, membangkang kepada Allah, itu kan dusta. Kalau memang dia benar merindu surga, patuh dong. Itu kan petunjuk dari Allah. Yang punya surga Allah, yang tahu jalan surga Allah, yang memberitahu kita jalan surga Allah. Katanya pengen surga, nggak mau petunjuk. Ibaratnya begini. Ada tempat makan yang enak, ini jalannya. Dan Anda lagi lapar-laparnya. Dikasih itu, Pak, ini loh jalannya. Tolong jangan salah. Habis tuju ke depan, nanti 100 meter belok kanan ya. Di situ adalah nanti ruang makannya di situ. Kalau Anda betul-betul lapar, pengen makan, kan tinggal patuh, marhaba. Patuhnya, aku pengen cari jalan yang lain. Ini orang ruwet ini. Akhirnya apa? Nggak tahu kemana dia. Katanya, aku lapar, bohong kamu dusta dengan kebodohanmu. Dikasih oleh Allah petunjuk jalan yang benar, nggak mau mengambilnya. Sudah begitu katanya, saya rindu surga. Faqad kadzabtum. Kalian berdusta, hai orang-orang kafir. Atau yang mengikuti jalannya orang kafir. Wasawayakunu lizama, karena kamu melazimi kebodohanmu, karena kamu menekuni kecongkaanmu, maka nanti hukuman pun juga akan melazimu. Fasawayakunu lizama, maka hukumannya pun juga nggak akan terpisahkan. Seperti saat ini, kekafiran nggak mau pisah darimu, ini kode orang kafir. Atau kecongkaanmu nggak mau pisah darimu, kesombonganmu nggak pisah darimu, maka hukuman pun juga tidak akan pisah darimu nanti. Artinya apa? Akan ada balasannya. Fasawfa yakunu izama, maka balasan kejahatanmu itu akan terjadi. Akan kau terima. Tinggal kita merenung. Furqan, pemilah antara kebenaran dan kebatilan. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar. Allah menjadikan kita ahli surganya di hurfahnya tadi. Allah menjadikan kita ibadur rahman yang indah di dalam keluarga. Dengan keturunan-keturunan yang dibanggakan. Yang tidak punya anak, Allah beri kemuliaan. Kebahagiaan, ya pun tanpa anak. Bahagia itu hanya dari Allah. Tanpa syarat, bukan karena kaya, bukan karena punya anak, tapi bahagia sejati. Maka mencarilah kebahagiaan dari Allah. Dunia hanya sarana-sarana yang kadang tampak membuat bahagia, tapi tidak membuat bahagia. Semoga Allah memberikan kesenangan pada kita di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia, akhirat, diri, keluarga, dan semuanya. Allah menjauhkan kita dari fitnah dunia, dan fitnah di akhirat. Allah alam bisawab. Syukron jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas untayan ilmu yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan memasuki segmen tanya jawab. Bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi kami di nomor interaktif 0898 02024444. Kami ulangi, 0898 02024444. Begitu juga kami beri kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Izin bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi tolak bala yang melingkupi ritual penyembelihan hewan kemudian langsung menguburnya tanpa dikonsumsi, serta bagaimana cara menyikapi tradisi tersebut di masyarakat? Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mitos khurafat
takhayul yang terjadi di masyarakat, kita harus bisa membedakan antara perbuatan yang dibuat dan makna yang ingin dihadirkan. Bukan berarti serta-merta jika cerita itu dusta, lalu pesan kita tinggalkan. Coba. Jadi ada orang membuat satu kisah, di dalamnya ada takhayul, ada pesan di dalamnya. Tangkuban perahu, itu benar atau tidak? Ayo. Kalau tidak benar, oke. Tapi kan ada pesan sebetulnya yang tidak boleh kita buang. Berbakti pada orang tua. Tinggal ya, kita buang kisah khayalnya, kisah mitosnya, tinggal ya, tapi maknanya harus kita hadirkan. Sehingga nanti di dalam Islam ada islamisasi budaya. Waktu masyarakat menghadirkan satu kebiasaan, yang kebiasaan mengakar lalu menjadi satu budaya. Dilihat dong, kok bertentangan dengan Islam? Apa yang dimaksud dengan nyembelih untuk syukuran tadi ya, katanya syukuran nyembelih binatang dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Dia ingin bersyukur, cuman caranya salah. Maka jangan dipangkas syukurannya. Ya kita rubah, tetap nyembelih kambing, tapi nanti dimasak, makan enak. Kepalanya buat saya suka kepala kambing. Jangan ditanam dong. Tapi besok nggak usah ngirim kepala kambing ke saya, kebanyakan juga nggak enak. Maksudnya sih, ya ada kerbau kepala kerbau dimasukkan ke laut dan sebagainya. Apa maksudnya? Pemahaman yang boleh dijelaskan. Sayang dong dimasukkan ke laut. Apalagi kalau kepala kerbau itu gede, itu otaknya juga banyak itu. Jadi maksudnya tradisi di masyarakat yang itu kan mubazir. Belum lagi jika ada keyakinan untuk siapa misalnya, untuk danyangan, untuk apa yang lainnya, untuk roh-roh gaib dan sebagainya misalnya, tinggal kita pangkas itu semuanya. Namanya kita rubah budaya. Kegiatan tetap terjadi, tapi isinya menjadi berubah. Tolak bala ada, dan itu ada di sebuah kota, kampung. Tolak bala itu dahulu juga seperti itu. Cuman ada tradisi lagi, setiap orang datang itu bawa makanan, lalu tuker makanan. Saling tuker itu, saling berbagi. Setelah itu ada tokoh-tokoh, bukan tokoh agama, tokoh-tokoh yang ada hubungannya dengan mistik itu, yang membaca mantra-mantra dan sebagainya, itu. Akan tapi, kecerdasan orang yang ada di situ, tokoh, kebetulan juga tokoh yang biasa dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu sudah pada tidak ada. Kebiasaan itu masih diwujudkan, berkumpul di sebuah tempat berbagi makanan, cuman isinya dirubah. Sudah nggak ada disebut jin perpelayangan, nggak ada danyangan, nggak disebut itu semuanya, nggak ada. Yang ada adalah kita minta kepada Allah, membaca sholat dan baca doa, namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Berkumpul di situ baca itu, berubah. Sebab kebersamaan itu hendaknya tetap kita jaga. Kalau itu di kampung tersebut, semua kebersamaan itu menarik, indah, jangan dipangkas. Sebab tarkul dakwah. Kalau kita hapus, perang. Karena orang biasa dengan kemesraan dengan cara itu, biarpun di situ ada kemaksiatannya, tinggal kemaksiatannya dipinggirkan. Sehingga yang terjadi apa setelah itu? Tetap saja menyembelih kerbau, dimasak yang enak, disajikan sebagai sop, soto dan sate, enak. Setelah itu yang dibaca adalah doa, ada orang ceramah, indah. Cuman kalau sampai dipendam, ini adalah mendem kambing yang disembelih hanya dipendam tok, itu mubazir. Mubazir adalah haram, menjadikan rezeki semakin sempit. Syukuran mana itu? Nggak syukur namanya. Apalagi kalau keyakinan untuk diberikan kepada hal gaib, wah ini tambah parah lagi keyakinannya. Dan ini mohon maaf, ini hanya perbincangan di antara saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kalau di sana ada agama yang lain punya keyakinan, urusan mereka. Kami akan membicarakan saudara-saudara kami yang melakukan yang demikian itu tidak benar, wahai saudaraku. Sayang dong kambing yang disembelih lalu dipendem, enggak. Akan tapi disembelih dengan benar, dengan nyebut nama Allah, dibikin sate, soto, enak, masya Allah, indah, tanpa harus melakukan satu haram. Jadi mengislamkan budaya, kebiasaan, bagaimana menjadi satu tradisi yang baik dari yang tidak baik. Maknanya yang kita rubah. Apa? Isinya, dohirnya tetap sebuah perkumpulan, tapi isinya dari yang semula menyanjung selain Allah menjadi menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Yang jelas itu adalah perbuatan yang tidak baik, tidak benar. Kemudian ayo kita benahi dengan kita rubah isinya. Wallahu a'lam bishawab.
Syukron jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas jawaban yang telah beliau sampaikan. Baik, nampaknya telah masuk satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Salawatnya terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Buya, izin bertanya Buya. Silakan. Saya punya anak laki-laki umur 21 tahun dan telah bekerja di luar kota 3 tahun berjalan. Tahun pertama anak saya baik-baik saja, mulai tahun kedua dia mulai coba-coba bermain judi online dan sekarang mulai kecanduan. Sudah habis puluhan juta dan hutang bunganya juga masih banyak puluhan juta. Dia tahu itu merugikan tapi dia tidak bisa berhenti main dia. Sudah sering berjanji berhenti tapi main lagi. Dia merasa tidak nyaman hidupnya, tidak tentram, berita terus. Suruh blokir aplikasinya, tidak bisa, katanya bisa muncul lagi. Sebenarnya dia ingin berhenti, tapi susah sekali dia. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara berhentinya? Apakah harus berhenti kerja karena lingkungan kerjanya juga banyak yang demikian, suka judul. Tapi kalau berhenti belum selesai kontraknya dan akan kena penalti, sedangkan selesainya masih lama 8 bulan lagi. Mohon solusinya Buya untuk penyembuhan dan penalti kontrak kerjanya Buya. Saya nggak punya uang sebanyak itu. Terima kasih Buya atas pencerahannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita sebagai orang tua banyak mohon ampun kepada Allah. Karena bisa jadi kejahatan anak itu terjadi karena teledornya kita di dalam mendidik. Dia belum bertanya kepada Anda sekolahkan di mana selama ini? Anda dekatkan kepada siapa selama ini? Temannya siapa? Sudahkah Anda pilihkan teman yang baik? Jika ternyata jawabannya tidak, berarti yang melakukan kesalahan pertama adalah Anda. Sebagai orang tua, minta ampun kepada Allah. Dan jangan putus istighfar menyesali itu semuanya. Kemudian penyesalan Anda wujudkan dalam bentuk Anda peduli dengan anaknya orang. Jangan punya, hati-hati ya. Jangan sedikit punya lintasan di hati untuk merusak anaknya orang. Biarpun Anda marah dengan bapaknya. Justru sebaliknya. Berpikirlah dalam hidup Anda untuk bagaimana menjadikan anaknya orang lain baik. Kalau sudah seperti itu, lihat Anda akan mendapatkan janji Allah melalui lesan baginda. Allah fi'unil amdi makana al-amdu fi'uni akhi. Allah akan memberi pertolongan kepada seorang hamba yang dia senang menolong anak, menolong orang lain. Jadi sekarang ibu fokus menolong anaknya orang agar dekat kepada Allah. Bukan hanya nyekolahkan Anda, nyekolahkan ekonomi, kedokteran, enggak. Anda menghantarkan mereka untuk kenal Allah, tetangga-tetangga, anak saudara. Jangan Anda cuek. Jangan Anda cuek. Kalau Anda cuek dengan masyarakat Anda, yang jadi mangsa pertama nanti anak Anda. Harus ada kepedulian. Kemudian yang ketiga, ibu, nggak boleh ibu dendam apapun bentuknya. Jangan sampai punya kalimat semarah apapun, jangan mengutuk anak. Dasar anak durhaka, kurang ajar, anak bandeng, enggak, jangan. Tapi tetap ibu jangan ragu untuk memanjatkan doa kebaikan untuk anak. Ini yang paling ini urusannya dengan Allah dulu nih. Benahi urusan Anda dengan Allah dulu. Baru nanti urusan Anda dengan anak Anda yang mengingatkan. Kalau ternyata pekerjaan harus pindah-pindah. Yang jelas anak Anda dungu dia. Bagaimana? Seperti itu. Sudah tahu bahasanya itu merugikan masih saja. Ya bodoh. Nah, orang bodoh maka perlu dikasih fahaman. Itu kan dus di hadapan Allah dapat murka. Pinjol. Apa tadi? Judi online, na'udzubillah. Ini orang tertipu, orang bodoh sekali. Bahkan Al-Quran kan menyebutkan syaitan itu kan yuki bainakumul adawat wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu kalau bikin kerusakan tidak langsung, hei kamu berantem rumah tanggamu, hei kamu enggak langsung, enggak. Dibisikkan untuk minuman keras sama wal maisir, judi. Kalau sudah masuk di situ nanti akan kemana-mana. Dari judi, judi dosa besar. Dan hati-hati, judi hari ini mengerikan. Ada orang judi kapan? Waktu tahajudan, habis tahajudan di atas sajadah pakai handphone loh ya. Na'udzubillah, gila dia.
Gila-gila bener dia. Makanya jangan main-main, biarpun sekecil apapun dosa-dosa besar itu. Untuk yang lainnya, adapun anak-anak anda yang bertanya, sambil diingatkan pelan-pelan, kalau harus meninggalkan terus proses, yang penting ini, Anda tidak boleh putus asa dan tidak boleh bosan untuk mengingatkan anak Anda, menghantarkan anak Anda. Nggak boleh, sudahlah, nggak boleh, sudah, jangan itu. Tetap Anda sayangi dia, Anda membangun kedekatan dengan dia supaya omongan Anda didengar. Tidak boleh Anda musuhi. Kalau Anda mengingatkan dengan tegas, oke, tapi tidak harus kau jadikan musuh. Anak adalah tetap anak. Ada sebagian orang tua yang terlalu ingin menjadikan anaknya baik, di saat menemukan anaknya tidak baik langsung jadi musuh, mencaci maki, marah. Bukan anak semakin dekat kepada Allah semakin jauh. Setelah itu berusahalah Anda nasihati, mengingatkan kerjaan dan lain sebagainya, terus usaha dan serahkan kepada Allah setelah itu. Sebab namanya kekerasan hati itu repot. Ya sudah, Allah yang akan melembutkan. Usaha tetap. Jadi apa? Yang terakhir adalah usaha dan nasihat. Tapi tadi istighfarnya, Anda nolong anaknya orang, itu perlu. Tapi setelah itu, Anda tetap berusaha. Dan setelah itu, kalau Anda sudah berusaha melakukan yang kami sebutkan tadi, Anda tidak usah terlalu sedih. Pokoknya Anda sudah berusaha. Ngurusi anaknya orang, iya. Istighfar, iya. Pokoknya. Setelah itu, anak saya masih saja tidak baik. Insya Allah Anda tidak dosa lagi di hadapan Allah kalau Anda sudah melakukan itu semuanya. Tapi yang kalau Anda diam toh, Anda biarkan saja anak melakukan kehinaan, maka akan mengalir kepada orang tua kehinaan tersebut. Tapi dengan usaha Anda semacam itu, Allah tahu, jadi segala dosa yang dilakukan anak jauh dari Anda. Anda telah berusaha untuk menjauhkan dia dari keonaran atau kemaksiatan, maka saat itulah itu menjadi sebab Allah mengampuni Anda, insya Allah. Dan setelah itu, semoga Allah berikan bimbingan pada anak Anda. Allah a'lam bishawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada hadirin jamaah laki-laki yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu pertanyaan diawali salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan kemuliaan dan keindahan majelis ini, para istri dan para suami serta anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Bu ya. Suatu ketika kami rombongan para guru lagi musafir, kemudian sholat di rest area. Sholatnya tidak dijamak, sholat duhur, sholat asar 4 rakaat. Mau ke mana, dari mana? Dari Ciledug ke Cirebon. Oh, Cirebon. Baik, terus. Kemudian sholat asar di rest area. Ketika sholat, imamnya ketika sudah 4 rakaat, imamnya tetap berdiri dan melanjutkan sholat. Kemudian makmumnya mengingatkan sehingga sholatnya jadi 5 rakaat. Tetapi kemudian setelah salam bertanya kepada imamnya, kenapa tadi diingatkan? Ternyata beliau pada rakaat pertama itu lupa tidak membaca Fatihah. Fatihah kan rukun. Kemudian ada makmum yang mufarokoh, artinya memisahkan imam dan 4 rakaat dia salam. Nah, bagaimana hukumnya yang mufarokoh ini dengan yang berlanjut pada mengikuti imam sampai 5 rakaat? Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda menemukan imam waktu sholat duhur sudah 4 rakaat, kok imamnya nambah 1, dan Anda yakin kalau itu sudah 4 rakaat, maka Anda tidak boleh mengikuti imam. Biarpun imam belum tentu salah. Kenapa? Bisa jadi imam memang rakaat pertama atau kedua lupa nggak baca Fatihah, sehingga imam menyempurnakan. Karena imam kurang 1 rakaat. Maka kan Anda yang merasa sudah 4 nggak boleh mengikuti. Kalau dalam keadaan Anda mengerti, tahu hukumnya, kok Anda mengikuti, batal sholat Anda. Cuman permasalahannya kan orang awam nggak ngerti itu semuanya tadi.
Lalu bagaimana yang benar di saat kita sholat kok imamnya nambah? Yakin sudah 4, kok nambah lagi? Gimana? Ada 2 cara. Yang pertama Anda mufarokoh langsung Assalamualaikum. Yang kedua Anda menunggu. Karena Anda punya ilmu fikih, menduga. Jangan-jangan imamnya tadi lupa Fatihah, ngelamun banyakkan duit barangkali. Nah, lalu Anda masih menunggu. Anda namanya intidor, menunggu. Jadi Anda duduk, imamnya nambah. Setelah imamnya duduk kembali, nanti salatnya bareng. Itu. Ada 2 cara. Mufarokoh misah. Atau Anda menunggu intidor sampai imam salam bareng-bareng salam. Adapun tadi yang ikuti, kalau dia tahu hukumnya sengaja batal sholatnya. Kalau enggak, yang lalu biar berlalu, Masya Allah sudah sholat jamaah akan diberi pahala oleh Allah. Ya, nggak usah diulang lagi kalau ada imam begitu. Jangan disalahkan juga imamnya. Kadang-kadang maksa, subhanallah yang maksa, subhanallah. Berdiri lagi imam, subhanallah. Subhanallahnya keren, enggak aja, nggak bisa loh. Imam kan punya aturan sendiri, jangan dipaksa untuk duduk. Tapi kadang-kadang imam sendiri juga ada kaget, biarpun orang alim. Karena subhanallah jamaah itu kan kadang-kadang bikin kaget, biarpun ulama itu kadang-kadang juga lupa. Suatu ketika pernah kita lagi sholat Jumat, ini ustadz ya, alim dia, fikihnya kuat. Sholat subuh, kemudian rupanya yang belakangnya orang awam semuanya. Subuh rakaat kedua nggak kunut. Nggak kunut kan? Akhirnya imam kan sujud. Rupanya makmumnya ini orang awam tapi semangat kunut ini. Subhanallah, rame. Subhanallah, rame. Imamnya berdiri lagi. Batal sholatnya. Cuman kaget suara jamaah begitu. Kadang-kadang lupa. Jadi tidak harus kita anggap sebagai kefasikan lah namanya. Namanya ya jarang juga salah. Cuman bagi yang mengerti hukumnya kemudian kok dia menambah, maka sholatnya adalah batal.